wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Iya, hari ini bertemu lagi di Sentra Bahan Alam bersama Ustri dan Ilmi. Hari ini kita mau bermain enak-enak, Ustri. Mau bermain macem-macem, mau bermain asik-asik. Nah, sebelum kita mulai permainan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita siapkan tangan kita. Siap? Kepalanya menunduk. Siap, Ustri? Siap teman-teman? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, hari ini seperti hari Jumat yang kemarin juga kita mau mendengarkan sirah dari Ustri, melanjutkan sirah yang kemarin. Yang kemarin sirahnya apa sih, Us? Tentang kelahiran Rasulullah. Iya, tentang kelahiran Rasulullah, Nabi kita ya, Ustri ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan mendengarkan sirahnya. Nanti kita dengarkan, Ustri, baik-baik. Siapkan tangannya, kakinya dilipat, telinganya dipasang. Siap ya? Silakan, Ustri. Terima kasih Ustri. Iya. Teman-teman, kita lanjutkan kisah Rasulullah dulu ya. Iya. Pada Jumat yang lalu, Ustri bercerita tentang kisah kelahiran Rasulullah yang disertai ada pasukan apa? Betul, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja. Iya betul, Raja Abraha. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan ceritanya. Nah, kemarin berbarengan dengan kelahiran Rasulullah ada pasukan gajah, itu kan Rasulullah terus lahir. Nah, kebiasaan di kota Arab, anak yang baru lahir itu akan disusukan kepada ibu susu. Jadi tidak disusui oleh mamahnya sendiri, enggak. Seperti Rasulullah juga seperti itu. Tapi karena Rasulullah adalah anak miskin, ya, orang tuanya miskin, Rasulullah sudah nggak punya ayah lagi. Alhamdulillah anak-anak, ada seorang perempuan yang tulus banget, baik banget, mau menyusui Rasulullah dengan bayarannya yang sedikit. Namanya Ibu Halimatus Sa'diyah. Kemudian Rasulullah disayang-sayang, dibawa pulang oleh Ibu Halimah Sa'diyah ke kampungnya. Nah, sampai akhirnya Rasulullah besar, bisa berjalan, bisa bermain, bisa berlari-lari. Tapi Masya Allah, walaupun Rasulullah miskin, ternyata membawa barokah sendiri kepada keluarga Ibu Halimah. Kambingnya yang tadinya kurus, nggak mengeluarkan air susu, nggak punya anak, kambingnya terus punya anak, terus mengeluarkan air susu. Tanamannya yang ditanam oleh Ibu Halimah Sa'diyah itu juga tumbuh subur, sehingga Rasulullah terjamin di sana. Rasulullah sehat sampai pada suatu hari datang dua orang laki-laki besar, gagah. Saat Rasulullah sedang bermain, ditangkapnya Rasulullah.
kamu ikut aku. Ternyata teman-teman, di sana dadanya Rasulullah dibuka, terus dibersihkan yang kotor-kotor. Ini yang jelek-jelek, suka menyembah patung, dibuang. Suka nggak baik sama mamahnya, dibuang. Suka nakal sama temennya, dibuang. Suka gangguin adik, dibuang. Suka ganggu kakak, dibuang. Kalau sholat malas, dibuang. Kalau ngaji nggak mau, dibuang. Diganti dengan yang baik-baik, diganti dengan rajin sholat, diganti dengan rajin ngaji, sayang sama mama sama papa, sayang sama teman-teman, sayang sama adik sama kakak. Setelah selesai semua dibersihkan, kemudian Rasulullah atau Muhammad kecil itu dibawa kembali bersama ibunya, diantar kembali. Setelah itu dua orang itu pergi. Tahukah teman-teman siapa itu? Itu adalah malaikat yang tadi membersihkan sifat jelek Rasulullah saat jadi manusia. Ini jadi manusia biasa itu jelek-jeleknya dibuang semuanya. Tapi Rasulullah nggak tahu kalau itu malaikat. Begitu juga dengan Ibu Halimah. Karena Ibu Halimah cemas, aduh gimana ini kalau anakku celaka, kalau anakku terjadi sesuatu dengan dia, besok-besok ada orang datang lagi, itu gimana nih? Akhirnya karena cemas, dikembalikannya Muhammad kecil kepada ibunya. Siapa kemarin ibunya? Iya betul, Ibu Aminah. Nah, sesampai di rumah Ibu Aminah, ternyata Nabi Muhammad diajak jalan-jalan sama ibunya. Nak, kamu mau ibu ajak jalan ke kubur ayahmu. Ayahmu namanya Abdullah. Kita ke kuburan ayah yuk. Nah, diajaknya Muhammad ke kubur ayah. Karena sejak lahir Nabi Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Karena beliau adalah seorang yatim piatu. Nah, ternyata setelah sampai di kuburan ayahnya, sudah berdoa dan kembali pulang, ternyata ibunya sakit teman-teman. Badannya panas, menggigil. Sampai akhirnya ibunya juga meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan banget ya. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terus akhirnya diasuh oleh siapa? Akhirnya Muhammad diasuh oleh pamannya. Sebelum pamannya oleh kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Tapi ternyata belum lama sama kakeknya, Nabi Muhammad juga akhirnya kakeknya meninggal dunia. Nah, kemudian diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Nah, sama pamannya juga disayang banget. Sampai pada suatu hari diajaklah oleh paman berdagang ke negeri Sam. Tapi di tengah perjalanan juga diberhentikan oleh seorang pendeta, namanya pendeta Bahiro. Kok kenapa? Katanya, paman berhenti paman, jangan diajak pergi lagi ini anak kecil ini. Dia anak yang akan menjadi seorang rasul. Nanti kalau besar dia akan jadi nabi. Berbahaya kalau kamu bawa pergian. Maka pulanglah kembali. Ya, bawa kembali karena dia akan menjadi rasul. Khawatirnya nanti kalau diajak jauh-jauh dia akan dibunuh. Oh gitu ya. Baik, akhirnya Nabi Muhammad dibawa pulang kembali oleh pamannya. Ya, kenapa kok ada pendeta Bahiro itu kok tahu ya kalau itu mau dijadikan nabi?
ternyata sudah ada tanda-tanda kenabiannya anak-anak. Yang pertama itu saat berjalan, di atas kepalanya itu ada awan yang melindungi, jadi nggak kesumuan, enak kan? Nah, kemudian ada tanda-tanda kenabian yang lain, sehingga itu diketahui oleh pendeta Bahiro. Nah, karena diketahui maka beliau mencegah Nabi Muhammad untuk diajak pergi dan kembali ke rumah kembali. Demikian cerita dari Ustri. Insya Allah kita sambung lagi ya Jumat yang akan datang. Terima kasih. Nah teman-teman, kita lanjutkan permainan kita hari ini dengan mengenal perubahan cair ke padat. Hari ini Ustri dan Ilmi memakai contohnya, yaitu pakai bubuk agar-agar. Kalau agar-agar itu biasanya kita masak ya Ustri ya. Iya. Kita masak memakai yang manis. Iya, namanya gula, dan memakai air putih. Setelah nanti dimasak, agar-agar yang bentuknya cair nanti akan berubah menjadi padat. Kita kita masukkan ke dalam piring. Coba kita lihat perubahannya. Nah, yang tadinya bentuknya cair sekarang berubah menjadi padat, kenyal-kenyal, bisa kita makan. Nah, selanjutnya kita coba lagi perubahan cair ke padat dengan menggunakan air yang dimasukkan ke dalam plastik. Kita coba teman-teman, yang namanya cair berarti seperti ini. Nah, mengalir. Nah, kemudian kita tali. Nah, setelah tadi kita tali, kita masukkan ke dalam freezer dan jadinya seperti ini. Kita buka pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi ketika air yang tadinya cair kita masukkan ke dalam freezer, dan ternyata bentuknya menjadi seperti ini, menyerupai plastik yang tadi tempat yang dimasukkan air itu loh. Nah, seperti ini jadinya membeku, sama seperti agar-agar tadi juga membeku. Nanti bisa dicoba di rumah teman-teman. Siap? Ya, sip. Nah teman-teman, hari ini kita sudah belajar, ada 2 ya Ustri ya. Kita sudah mendengarkan syirah dan percobaan perubahan cair dan padat. Tadi contohnya pakai apa Ustri? Pakai agar-agar sama air putih. Jadi es batu. Nah, tugasnya teman-teman nanti di rumah bisa mencoba perubahan dari cair ke padat. Bisa kalau ada agar-agar, bisa pakai agar-agar. Kalau adanya air putih, ya kita air putih aja. Oke teman-teman, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa sesudah belajar. Siap? Kita mulai doanya. Angkat tangannya, kepalanya menunduk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka
melaksanakan tugas di rumah. Semoga anak-anak tetap semangat dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu lagi hari Jumat depan.